Perkenalkan, nama saya Tigris Aditya Gesong. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan tentang senyawa morfin. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah morfin. Pada tahun 1805, ahli kimia Jerman F.W.A. Serturner mengisolasi morfin dari Papaver somniferum untuk pertama kalinya, yang menjadi obat yang banyak digunakan untuk mengurangi rasa sakit di klinik. Pada tahun 1817, morfin diproduksi secara komersil dilakukan oleh pelopor industri farmasi Jerman yang bernama Hendrik Emanuel Merck. Pada tahun 1925, Robert Robinson mengusulkan struktur kimia morfin dan akhirnya dikonfirmasi oleh kristalinografi sinar X pada tahun 1968. Morfin itu sendiri dihasilkan dari opium. Opium mentah mengandung berbagai macam senyawa. 4 senyawa memiliki efek psikoaktif, yaitu morfin sebanyak 10-15%, noscapin sebanyak 4,4-8%, kodein 1-3%, dan papaverin 1-3%. Sisanya adalah senyawa non-psikoaktif, yaitu gula, protein, lemak, air, asam mekonic, lilin, karet, getah, amonia, asam laktat, dan sulfur. Morfin adalah salah satu alkaloid tumbuhan alam yang ditemukan dalam opium dan merupakan prototipe opiat. Nama IUPAC untuk morfin ialah 7,8-dehidro 4,5 epoksi 17 metilmorfinan 3,6 diol. Morfin tidak memiliki bau, rasanya pahit, dan dapat larut dalam air pada 149 mg per liter pada suhu 20 derajat Celcius dengan melting point morfin berada pada suhu 255 derajat Celcius. Berikut struktur alkaloid opium yang paling umum ada struktur morfin, ada struktur kodein, tebain, oripavin, papaverin, dan noscapin. Berikut saya tampilkan juga untuk struktur 2 dimensinya dan konformer 3 dimensi dari struktur morfin. Nah, untuk metode sintetis morfin itu sendiri, yang pertama biosintesis alkaloid turunan benzylisoquinolin. Dapat dilihat pada gambar sebelah kanan, kerangka alkaloid morfin yang lebih kompleks secara topologi juga dihasilkan dari retikulin. Jadi, kopling ortoparooksidatif menghasilkan salutaridin, kemudian pembentukan cincin benzofuran tebain terjadi setelah penyesuaian tingkat fungsionalitas yang mengakibatkan hilangnya fungsionalitas dari posisi 7 pada gambar 185 atau salutaridinol. Menariknya, meskipun hidrolisis sederhana enol eter dari tebain dapat menghasilkan keton, neopinon, oksigen dari gugus metoksil dipertahankan dalam neopinon. Oleh karena itu, mekanisme yang berbeda harus dilibatkan. Mungkin demetilasi tebain terjadi melalui zat antara teroksidasi pada struktur 187 yang mengalami fragmentasi retroena, isomerisasi, reduksi, dan demetilasi alelik, kemudian menghasilkan morfin yang dapat dilihat pada struktur 171. Kemudian, adapun metode sintetis biomimetik morfin. Morfin telah dirakit di laboratorium melalui strategi biomimetik yang melibatkan penggandengan oksidatif retikulin. 9 kopling oksidatif pada retikulin dicapai dengan perlakuan
dengan mangan dioksida. Salutaridin diperoleh meskipun hasilnya sangat kecil. Reduksi hidrida menghasilkan alkohol alilik dari salutaridinol. Dengan katalisis asam ringan, salutaridinol mengalami perpindahan hidroksil alilik intramolekul SN2 oleh hidroksil fenolik untuk menghasilkan tebain yang darinya morfin dapat diproduksi. Oke, selanjutnya strategi Diels-Alder untuk anulasi cincin C. Kehadiran susunan sikloheksena dalam cincin C morfin pada struktur 171 merekomendasikan pertimbangan reaksi Diels-Alder untuk menghasilkan dua ikatan eksendofisinal masing-masing melibatkan satu atom umum, yaitu A atau B, dan satu atom tidak umum. Penyederhanaan topologi ini dimanfaatkan dalam sintesis morfin total pertama. 10 namun ikatan C rangkap 2 pada cincin C struktur 171 berada pada lokasi yang salah. Oleh karena itu, dengan menggunakan taktik Diels-Alder sebagai syarat batas, dislokasikan struktur 171 ke tengah pada gambar struktur 190 akan menghasilkan dislokasi Diels-Alder retro. Untuk memungkinkan penggabungan ikatan C rangkap 2 pada dienofil, pertama-tama untuk struktur 190 dislokasi menjadi struktur pada gambar 191 melalui pemutusan ikatan karbon heteroatom ke atom-atom umum X dan Y. Karbonil pada posisi 9 pada struktur 191 memberikan aktivasi untuk konstruksi Diels-Alder pada cincin C dari dienofil cincin AB pada struktur 192 dan 1,3 butadiena, di mana diena yang relatif kaya elektron. Namun strategi ini memiliki kelemahan yang fatal karena pada struktur 192 diharapkan berada hampir secara eksklusif dalam bentuk enol aromatik pada gambar struktur 193 yang bukan merupakan dienofil reaktif. Untuk memblokir enolisasi yang tidak diinginkan ini, gugus karbonil dapat dieksploitasi pada posisi 10 pada penomoran morfin dalam prekursor gambar struktur 194. Rantai samping sianometil dapat ditambahkan melalui penyatuan polar nukleofil yang distabilkan nitril dengan karbon beta-karoten elektrofilik dari alfa dan beta-karoten susunan karbonil tak jenuh pada gambar struktur 195. Karbonil C pada struktur 195 juga akan memfasilitasi penambahan nukleofil rantai samping Mikhail dengan mencegah enolisasi enon bersamaan dengan aromatisasi. Dapat dilihat gambar di atas, skema yang digunakan untuk sintesis pada gambar struktur 195 memanfaatkan simetri 2,6 dihidroksinaftalena yang mudah mengalami substitusi elektrofilik pada posisi alfa. Efek penarikan elektron dari gugus benzoil dalam monobenzoat pada gambar 197 mengurangi kemampuan menyumbangkan elektron dari hidroksil yang terbenzoilisasi. Oleh karena itu, nitrosasi terjadi secara regiospesifik pada posisi alfa di sebelah hidroksil bebas. Reduksi gugus nitroso menghasilkan amina pada gambar 198 yang dioksidasi menjadi ortokuinon
pada gambar 199. Reduksi, metilasi, dan saponifikasi kemudian menghasilkan fenol pada gambar 200 yang menghasilkan gambar 195 melalui nitrosasi regioselektif, pembelahan, NO reduktif, dan oksidasi. Selanjutnya, kerangka karbon dienofil pada gambar 194 diselesaikan dengan penambahan karbanion etil cyanoacetat oleh Mikhail ke gambar struktur 195. Setelah saponifikasi, dekarboksilasasi, dan aromatisasi, zat antara hidrokuinon pada gambar 201 dioksidasi menghasilkan ortokuinon pada gambar 194. Kerangka karbosiklik morfin dilengkapi dengan sikloadisi Diels-Alder yang menghasilkan struktur gambar 191. Elaborasi cincin piperidin dimulai dengan reduksi yang menghasilkan laktam pada gambar 202 secara langsung. Laktam ini bersifat epimerik dengan kerangka morfin pada posisi 14, mungkin karena kontrol pendekatan sterik selama pengiriman hidrogen ke ikatan enolik 9-14, C rangkap 2 pada gambar 191. Selanjutnya, alkohol yang dihasilkan mungkin menambah ikatan C rangkap 3N yang menghasilkan zat antara iminoeter yang disusun ulang menjadi laktam pada gambar 202. Hebatnya, ikatan sterik 9-14 C rangkap 2 yang jauh lebih padat terreduksi, sedangkan ikatan 6,7 C rangkap 2 tetap tidak terreduksi pada kondisi ini. Setelah hidrolisis menjadi enon pada gambar 210 dan reduksi menjadi keton 211, aktivasi pada posisi 5 dicapai melalui brominasi dengan 2 ekuivalen brom. Tidak jelas mengapa pada gambar struktur 207 tidak dapat diubah secara langsung menjadi struktur 212 tanpa perantaraan 210 dan 211. Monodehidrobrominasi selanjutnya dari keton alfa dibromo perantara dengan DNPH dihasilkan struktur 212. Ini mengalami siklisasi dalam piridin untuk menghasilkan benzofuran pada gambar 213 setelah hidrolisis hidrason. Selama konversi pada gambar 207 hingga 208, kelompok bromo tambahan dimasukkan ke dalam cincin A. Hal ini dengan mudah dihilangkan selama reduksi karbonil C6 dengan litium aluminium hidrida untuk menghasilkan kodein pada gambar 190. Monometil ether dari morfin, pengiriman hidrida ke 213 terjadi secara stereoselektif dari permukaan cembung yang lebih dapat diakses secara sterik. Demetilisasi 190 dicapai dengan perpindahan nukleofilik oleh klorida fenol dari ether terprotonasi. Selanjutnya, strategi anilasi cincin Friedel-Crafts B. Strategi lain untuk sintesis morfin dapat dilihat pada struktur 171 disalurkan melalui keputusan untuk menghasilkan cincin B melalui substitusi elektrofilik dari nukleofil cincin A yang kaya elektron. 11 taktik ini memerlukan fungsi
karbonil sementara pada posisi awal 10 yang harus dihilangkan pada langkah terakhir, misalnya dengan reduksi prekursor pada struktur 214. Fungsi oksigen terkait target pada posisi 5 dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi pengenalan fungsi cincin C yang tersisa dan ketidakjenuhan serta untuk memfasilitasi pembentukan heterosiklik nitrogen melalui alkilasi nukleofil karbon pada posisi 13. Hal ini memerlukan aktivasi karbon 15 yang baru jadi, yaitu alfa ke karbonil amida pada struktur 214 dengan nukleofuge. Penambahan nukleofil amino ke posisi 11 dalam prekursor struktur 216 untuk struktur 215 tidak dapat dicapai melalui proses polar karena tidak ada gugus keto di struktur 216 yang dapat memberikan aktivasi elektrofilik pada posisi 11. Di sisi lain, elektrofil nitrogen dapat ditambahkan ke zat antara yang nukleofilik pada posisi 11 karena aktivasi oleh keton karbonil yang berdekatan, misalnya dengan nitrosasi keton pada struktur 216. Kerangka karbosiklik cincin ABC dari morfin dapat dirakit melalui substitusi aromatik Friedel-Crepes intramolekul dari prekursor cincin AC yang kaya elektron pada struktur 217. Analisis polar dari 217 merekomendasikan elektrofil enon tak jenuh AB pada struktur 218 yang akan menghasilkan struktur 217 dengan penambahan nukleofil teraktivasi karboksil. Selanjutnya, prekursor pada struktur 219 dari 218 mungkin dihasilkan oleh substitusi elektrofilik aromatik dari struktur 220 oleh elektrofil teraktivasi karbonil 1,2 sikloheksanedion. Namun, kemacetan sterik akan mendukung produk regioisomer alternatif pada struktur 222. Penggunaan nukleofil alternatif di eter aromatik pada struktur 221 ortolitiasi secara regioselektif sebagai nukleofil menghindari ambiguitas ini. Rute alternatif ke 218 direkomendasikan dengan kemungkinan menggunakan sikloheksanon sebagai bahan awal cincin C yang lebih mudah didapat. Dengan demikian, aril sikloheksana pada struktur 224 dapat difungsikan dengan rangkaian dihidroksilasi oksidasi menghasilkan struktur 2018 hingga struktur 2019 dan 223. Kemungkinan untuk menghasilkan 218 secara langsung dari struktur 224 melalui oksidasi alilik disebabkan oleh ketidakjelasan jalur regiokimia alternatif yang mengarah ke 225. Selanjutnya, arilisloheksen 222 tersedia dengan litiasi ortoferatrol pada gambar 220 dengan butilitium dan reaksi arilitium pada struktur 221 yang dihasilkan dengan sikloheksanon diikuti dengan dehidrasi yang dikatalisis asam. Brominasi alilik dengan NBS atau klorinasi dengan T-butylhipoklorit diikuti dengan hidrolisis dan oksidasi menghasilkan enon pada struktur 218 yang diperlukan.
Namun zat antara ini lebih mudah didapat atau hasil keseluruhan 40-50% dengan penambahan nitrosil klorida dari amil nitrit, asam asetat, dan HCl 30%. Dehidroklorinasi zat antara nitrosoklorida pada gambar 226 sebagai tautomer oksim pada struktur 227 menjadi oksim tak jenuh pada struktur 228 dan hidrolisis. Dua karbon yang diperlukan untuk melengkapi cincin B ditambahkan dengan penambahan karbanion dibensil malonat oleh Mikhail Keenona pada struktur 218. Hidrogenolisis hasil pada struktur 229 dan dekarboksilasi. Siklisasi Friedel-Crafts pada gambar 217 menghasilkan cincin B pada gambar 216. Diferensiasi karbonil pada gambar 216 dapat dilakukan dengan katalisasi selektif dari karbonil yang lebih elektrofilik. Substituen amino diperkenalkan melalui nitrosasi enolat. Pengurangan oksim pada struktur 230 dalam kondisi asam disertai dengan dekatalisasi. N-asilasi menghasilkan alfa-asetoksicetamid pada struktur 231. Alkilasi intramolekul dan katalisasi selektif atau sekarang karbonil yang kurang padat secara nitrosasi enolat pada gambar 232. Sekarang karbonil yang kurang padat secara sterik terjadi pada perlakuan pada struktur 231 dengan asam. Transposisi karbonil cincin C dimulai dengan nitrosasi enolat pada struktur 232. Dekatalisasi yang diikuti dengan reduksi Wolff-Kishner dari diketo-oksim pada struktur 233 menghasilkan oksim pada struktur 234 yang menghilangkan dua gugus karbonil tetapi bukan karbonil yang menyamar sebagai oksim. Hidrolisis oksim, penghilangan karbonil urea secara reduktif, metilasi reduktif dari amina yang dihasilkan, dan oksidasi alkohol sekunder perantara menghasilkan keton pada gambar 235. Konversi zat antara struktur 208 analog menjadi morfin telah dijelaskan di atas. Selanjutnya, strategi adisi alkilasi konjugasi untuk anulasi cincin B. Kedua sintetis morfin di atas melibatkan yang pertama manipulasi gugus fungsi ekstensif setelah konstruksi cincin ABC dan piperidin. Yang kedua, pembentukan cincin furan terakhir, dan yang ketiga ketergantungan pada gugus karbonil untuk mengaktifkan atau mengendalikan reaktivitas. Strategi yang sangat berbeda digunakan untuk mencapai sintetis morfin yang lebih konvergen. 12. Strategi ini melibatkan yang pertama pembuatan cincin piperidin terakhir, kemudian yang kedua manipulasi gugus fungsi minimal setelah konstruksi kerangka selesai, dan yang ketiga eksploitasi gugus sulfonil untuk menghasilkan aktivasi polar. Mengenai biosintesis dan sintetis morfin sebelumnya, aromatisitas cincin A merekomendasikan bahan awal aromatik untuk cincin ini.
Sirkuit konsonan antara oksigen cincin C dan substituen nitrogen cincin B dalam morfin menunjukkan konstruksi cincin piperidin yang mengeksploitasi reaktivitas polar yang disediakan oleh fungsi terkait target dalam keton tak jenuh alfa beta karoten pendahuluan pada struktur 236. Pemutusan ganda polar pada cincin B antara sepasang atom yang sama dan antara atom yang sama dan atom yang tidak umum dimungkinkan oleh gugus pengaktif fenilsulfonil yang ditempatkan secara strategis dalam prekursor pada struktur 238 dan struktur 237. Pemutusan kutu pada struktur 238 menunjukkan prekursor cincin A dan cincin C pada struktur 239 dan 240 yang seharusnya tersedia dari isovanilin dan 2-alisikloheksan 1,3 dionen yang simetris melalui penambahan gugus fungsi dan interkonversi. Selanjutnya, kunci A-ring perantara pada struktur 239 tersedia dalam skala besar dari isovanilin dengan hasil keseluruhan 40% sebagaimana diuraikan di bawah. Substitusi hidroksil enolat dalam 2-alisikloheksan 1,3 dionen oleh gugus fenilsulfonil dilakukan melalui asil klorida pada struktur 243 vinyllok untuk menghasilkan struktur 244 dengan penambahan fenilsulfinat dan eliminasi klorida masing-masing dengan hasil keseluruhan 74%. Fungsionalisasi oksidatif pada struktur 244 dicapai melalui reaksi Roux-Bottom, yaitu perlakuan enol silil ether yang sesuai dengan asam M-kloroperbenzoat, baik sulfon tak jenuh alfa dan beta karoten yang kekurangan elektron maupun ikatan terminal C-rangkap 2 tidak teroksidasi dalam persaingan dengan silil enol ether yang lebih kaya elektron. Kontrol pendekatan sterik dalam reduksi hidrida pada struktur 245 menghasilkan alkohol alilik pada struktur 246 secara stereoselektif. Selanjutnya, O-alkilasi pada struktur 246 dengan 239 menghasilkan zat antara struktur 247 yang mengalami siklisasi luar biasa pada pertukaran logam halogen. Penambahan intramolekul Mikhael dari adelitium pada struktur 238 perantara melalui karbanion yang distabilkan sulfon 248 hingga 237. Konstruksi cincin piperidin memerlukan konversi gugus alil pada gambar 237. Oksidasi dan eterifikasi enol menghasilkan struktur 250 dari struktur 249. Eliminasi fenilsulfinat menghasilkan struktur 251 dan hidrolisis menghasilkan 252. Mengatur tahap penyelesaian sistem cincin morfin dengan menghasilkan cincin piperidin. Jadi, netralisasi garam amonium pada gambar 252 menghasilkan gugus amino yang mengalami adisi 1,6 Mikhael intramolekul secara spontan pada dienon untuk menghasilkan campuran neopinon pada gambar struktur 188 dan kodeinon
pada gambar struktur 189 dengan rendemen 63%. Konversi campuran ini melalui kodein menjadi morfin dicapai seperti dijelaskan sebelumnya oleh Rappaport. Konfigurasi hidroksil yang diperlukan pada posisi 6 ditentukan selama pendekatan sterik yang mengendalikan pengiriman hibrida ke karbon-karbonil pada gambar 189. Konfigurasi yang benar pada posisi 15 di struktur 190 timbul dari kesetimbangan melalui turunan enol umum dari keton pada struktur 188 dan 189. Oke, sekian video pembelajaran tentang senyawa morfin. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Bye-bye.